Selamat pagi dokter, pada kesempatan kali ini kami dari SGDB 5 akan mempresentasikan student project kami dengan judul Aspek Medico Legal Pelayanan Medis Telemedicine. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Justin Kinadinata Santosa dengan 3 digit NIM terakhir 106. Dan saya izin untuk menyampaikan mengenai latar belakang student project kami. Baik, jadi mengenai latar belakang kami, yang pertama itu dari sisi telemedicine. Telemedicine beberapa tahun belakangan ini telah membuktikan dirinya menjadi alternatif ampuh untuk menyediakan layanan kesehatan. Hal ini lebih ditonjolkan pada saat pandemi COVID-19, di mana semua orang terbatas untuk ke rumah sakit dan telemedicine digunakan sebagai alternatif bagi yang membutuhkan layanan kesehatan. Telemedicine yang berkembang dengan pesat ini juga dapat membawa keuntungan besar terhadap pasien maupun tenaga kesehatan. Namun, akibatnya pesatnya perkembangan telemedicine, timbullah beberapa permasalahan medico legal. Oleh karena itu, ada 3 rumusan masalah yang kami angkat untuk student project kami. Yang pertama, apa saja aspek medico legal dalam telemedicine? Yang kedua, apa itu telemedicine? Dan yang ketiga, apa itu aspek medico legal secara keseluruhan? Dan yang berkait dengan telemedicine. Tujuan kami menulis student project ini, yang pertama yang umum, itu adalah untuk meluaskan wawasan pembaca mengenai aspek medical legal dalam telemedicine. Dan yang khusus itu untuk pertama, mengetahui aspek medical legal dalam telemedicine, yang kedua itu mengetahui pengertian telemedicine, dan yang terakhir itu mengetahui pengertian aspek medical legal. Manfaat yang kami harapkan muncul dari penulisan student project ini yaitu untuk meluaskan wawasan penulis serta pembaca yang terutama dan menjadi referensi untuk penelitian ke depannya, khususnya mengenai aspek medical legal dalam telemedicine. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ide Bagus Tresna Indra Putra Pramana dengan NIM 2202511104. Medico Legal merupakan cabang ilmu terapan yang menggabungkan 2 disiplin ilmu, yaitu ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Medico Legal juga dapat didefinisikan sebagai studi dan aplikasi ilmu kedokteran serta pendekatan sains sebagai bukti legal pada kasus hukum, seperti menentukan paternity, penyebab kematian, serta pada kasus pemerkosaan. Pada proses evaluasi medis yang independen serta memerlukan kesaksian ahli pada sebuah kasus hukum, ilmu medico legal ini dapat digunakan. Pelayanan medico legal dapat diartikan sebagai pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum, serta dengan ilmu dan teknologi kedokteran. Di samping itu, kasus medico legal didefinisikan sebagai kasus cacat, cedera atau meninggal dunia di mana peran lembaga penegak hukum penting untuk menyelidiki serta mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Nama saya Kevin Nathanael dengan 3 digit NIM terakhir 105. Sekarang saya akan membahas dasar hukum medico legal. Yang pertama ada kode eki, yaitu terdapat sumpah kedokteran, perubahan etika, pembuatan surat keterangan dan ahli yang menjadi dasar dari medico legal. Lalu KUHP, yaitu mengatur tentang permintaan pemeriksaan baik seseorang yang masih hidup maupun mati, serta untuk pembuatan surat keterangan ahli yang ditunjukkan untuk kepentingan proses peradilan. Lalu yang terakhir, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002, berisi tentang yon hukum, prinsip dan penyelenggaraan yon hukum, pelayanan dan prosedur pelayanan medico legal dan dokter forensik bagian hukum, serta pembuatan surat ahli. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samantha Petrona Theobald dengan NIM 2225111108. Telemedicine merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis untuk mendiagnosis dan memberikan perawatan untuk pasien di area terpencil. Pada awalnya, telemedicine digunakan untuk menjangkau daerah terpencil yang tidak memiliki tenaga kesehatan profesional. Dengan adanya perkembangan dari teknologi dan alat, tenaga medis dapat bekerja dengan sumber daya yang lebih tinggi. Pada era pandemik, telemedicine menjadi salah satu pilihan terbaik bagi pasien yang tidak dapat pergi ke tenaga kesehatan untuk melakukan konsultasi kesehatan. Telemedicine sendiri saat ini dapat digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan mental. Tenaga kesehatan juga dapat merawat lebih banyak pasien dan juga mempermudah pengecekan penyakit pasien kronis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Valentino Chandra Wijaya dengan 3 digit NIM akhir 116. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum telemedicine. Yang pertama ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 yang mana mengatur beberapa hal seperti jenis pelayanan pada pasal 3, kemudian Vayankes penyelenggara pada pasal 5, persyaratan pada pasal 8, registrasi pada pasal 13, expertise pada pasal 14, biaya pada pasal 15, hak dan kewajiban pada pasal 17, dan beberapa hal lainnya terkait telemedicine itu sendiri. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mana mengatur tentang surat izin praktik yang diperlukan pada pelaksanaan telemedicine.
Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 yang mana mengatur strategi kesehatan nasional. Yang tercantum juga seperti strategi, kebijakan, dan hal lainnya yang bersinggungan dengan telemedicine juga. Dan yang terakhir ada pasal 15 UU ITE dan pasal 17 UU ITE yang mana mengatur penangguhjawaban penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik, yang mana kedua hal tersebut juga memungkinkan terjadi di pelaksanaan telemedicine. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Gabriel from Vita dengan 3 digit NIM terakhir 18. Hari ini saya akan membahas tentang penerapan telemedicine. Jadi pertama ada telekonsultasi. Jadi di sini telekonsultasi memungkinkan penggunaan teknologi dan juga metode komunikasi seperti telepon, email, obrolan internet hingga pesan untuk konsultasi medis, psikologis, dan psikiatri di belahan dunia yang lain. Kedua ada remote imaging. Jadi penerapannya ini memungkinkan dilakukannya modifikasi gambar di komputer atau menggunakan algoritma digital untuk fokus pada bagian-bagian tertentu seperti hanya pada ultrasonografi dan juga pemeriksaan radiologi dan scanning otak. Terus lalu ada remote psychotherapy di mana kayak kebanyakan pasien dengan gangguan mental itu menolak untuk mengunjungi dan juga bercerita tentang hidup mereka kepada dokter. Maka dengan pemanfaatan remote psychotherapy ini mereka bisa bercerita secara anonim dan mereka lebih merasa terbuka dan nyaman, dan di saat yang bersamaan dokter tetap dapat provide information untuk kesembuhan penyakit mereka. Jadi pertama ada telekonsultasi. Jadi di sini telekonsultasi memungkinkan penggunaan teknologi dan juga metode komunikasi seperti telepon, email, obrolan internet hingga pesan untuk konsultasi medis, psikologis, dan psikiatri di belahan dunia yang lain. Kedua ada remote imaging. Jadi penerapannya ini memungkinkan dilakukannya modifikasi gambar di komputer atau menggunakan algoritma digital untuk fokus pada bagian-bagian tertentu seperti hanya pada ultrasonografi dan juga pemeriksaan radiologi dan scanning otak. Terus lalu ada remote psychotherapy di mana kayak kebanyakan pasien dengan gangguan mental itu menolak untuk mengunjungi dan juga bercerita tentang hidup mereka kepada dokter. Maka dengan pemanfaatan remote psychotherapy ini mereka bisa bercerita secara anonim dan mereka lebih merasa terbuka dan nyaman, dan di saat yang bersamaan dokter tetap dapat provide information untuk kesembuhan penyakit mereka. Lalu selanjutnya ada pelayanan bagi pasien dengan kondisi khusus. Jadi telemedicine itu memfasilitasi akses bagi para penyandang disabilitas, juga untuk kelompok lain seperti orang tua, masyarakat yang terisolasi secara budaya, dan juga yang sedang di penjara. Lalu ada teledermatologi di mana memungkinkan pasien untuk berkonsultasi tentang kulit mereka menggunakan smartphone, tablet, atau komputer. Dan terakhir ada remote surgery, pemanfaatan robot dan juga AI pada prosedur bedah, di mana biasanya menggunakan tangan robotik yang bisa mentransfer gerakan dari ahli bedah dan juga bisa memberikan gambaran kepada ahli bedah tentang kondisi pasien selama operasi itu berlangsung dengan jelas dan juga transparan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Trisi Odela Jarada Akema dengan NIM akhir 115. Beberapa hambatan dalam penerapan telemedicine seperti aspek teknis di mana keterbatasan terhadap fasilitas teknologi dan internet, terutama di negara berkembang, menjadi hambatan, dan juga pemeriksaan fisik yang tidak dapat dilakukan melalui telemedicine akan mempersulit diagnosis. Yang kedua ada aspek operasional di mana kurangnya pelatihan kepada tenaga kesehatan dan pasien mengenai penggunaan teknologi dapat menghambat penerapannya. Lalu ada hubungan dokter-pasien, di mana hubungan dokter-pasien lebih sulit dibangun melalui platform telemedicine, dan pasien cenderung lebih merasa nyaman jika melakukan pemeriksaan secara langsung. Lalu ada penerimaan dan kepuasan telemedicine, di mana tenaga kesehatan dan pasien yang tidak terbiasa menggunakan teknologi menyebabkan adanya ketidakpastian dan kekhawatiran mengenai telemedicine. Lalu ada juga kekhawatiran mengenai data dan privasi yang juga menghambat pasien untuk menerima penggunaan telemedicine. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bernard dengan 3 digit NIM terakhir 1103. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Penerapan medico-legal dalam hal ini melibatkan penggunaan teknologi enkripsi yang kuat, perlindungan terhadap serangan cyber, dan kepatuhan terhadap undang-undang privasi data seperti General Data Protection Regulation di Uni Eropa. Selanjutnya adalah lisensi praktik. Penerapan medico-legal di sini melibatkan memastikan bahwa penyedia layanan memiliki lisensi yang sah dan berwenang untuk praktik medis di wilayah pasien. Selanjutnya adalah konsultasi dan rekam medis. Dalam hal ini, penerapan medico-legal melibatkan pemastian bahwa rekam medis disampaikan dengan aman, akurat, dan sesuai dengan kebijakan privasi dan regulasi medis yang berlaku. Selanjutnya adalah informed consent. Penerapan medico-legal dalam hal ini melibatkan memastikan bahwa pasien memahami proses telemedicine, manfaat, resiko, dan alternatifnya. Selanjutnya adalah tanggung jawab profesional. Penerapan medico-legal dalam hal ini melibatkan pembentukan kontrak yang jelas antara penyedia layanan dan pasien, menjelaskan kewajiban, batasan praktik, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Izin untuk melanjutkan, perkenalkan saya Jenis Galdicen dengan 3 digit NIM terakhir 119. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pentingnya medical legal dalam telemedicine. Sejak telemedicine pertama kali diperkenalkan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan mengenai praktik telemedicine. Tujuan utamanya adalah memungkinkan dokter untuk secara legal mempraktikkan telemedicine di Indonesia, sehingga daerah terpencil pun dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Selain itu, untuk mengatur dan memandu bagaimana dokter dapat melakukan praktik telemedicine di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang organisasi fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Penerapan medical legal dalam telemedicine ini adalah untuk mendukung pelayanan kesehatan di daerah terpencil dengan meningkatkan akurasi dan mempercepat proses pemberian diagnosis medis, konsultasi, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Selain itu, Keputusan Menkes 4829 tahun 2021 membahas bagaimana praktik dan penyediaan layanan telemedicine untuk pasien COVID-19, seperti pemantauan rutin indikator vital pasien, setidaknya 2 kali sehari melalui pesan teks dan panggilan video. Dari kedua contoh aspek medical legal pada telemedicine tadi, dapat dilihat bahwa setiap regulasi memiliki maksud dan tujuan khusus demi memajukan sistem kesehatan telemedicine dan demi memastikan kualitasnya cukup memadai untuk diaplikasikan dalam dunia kesehatan. Baik, perkenalkan nama saya Farza Sunyadiba dengan 3 digit NIM terakhir 102. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari adanya aspek medical legal pada telemedicine. Next. Oke, jadi untuk kelebihannya yang pertama yaitu melindungi dokter dari tuntutan malpraktik. Jadi dengan adanya aspek medical legal ini, dokter dapat menghindari tuntutan malpraktik itu selama penerapan telemedicine itu sesuai dengan standar prosedur operasional. Yang kedua yaitu melindungi keamanan dan kerahasiaan data pasien. Jadi kewajiban dokter untuk menjaga kerahasiaan pasien itu diterapkan juga dalam telemedicine dengan sertifikat resmi dari manajemen pengamanan informasi dari lembaga terkait. Kemudian yang ketiga yaitu pasien dapat memperoleh konsultasi dan ahli sesuai standar, dan masyarakat juga dapat menerima informasi itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, keduanya ini sudah diatur dalam pasal 18 ayat 1 pada Permenkes nomor 20 tahun 2020, di mana pasien berhak mendapatkan konsultasi yang sesuai standar dan ahli juga yang berkompeten gitu, yang sesuai dengan kompetensi. Kemudian informasi yang diberikan juga harus dapat dipertanggungjawabkan jelas, benar, dan jujur. Jadi apabila ada misinformasi atau ada pelanggaran dalam kedua hal tersebut, bisa dibawa atau dipertanggungjawabkan ke jalur hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Natasha Pramatya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 111. Baik, saya izin menjelaskan tentang kekurangan medical legal dalam penerapan telemedicine. Yang pertama, kejelasan terkait surat izin praktek atau SIP dokter. Dalam pelaksanaannya, belum ada peraturan tersendiri terkait ketentuan SIP dokter yang boleh melakukan praktik telemedicine. Yang kedua, kekurangan terkait rekam medis dan informed consent. Belum ada peraturan lebih lanjut yang berbicara tentang ketentuan rekam medis elektronik, sehingga akan menjadi hambatan dalam persidangan karena belum ada standar yang paten untuk rekam medis yang memenuhi syarat. Selain itu, karena tidak dapat bertemu secara langsung, dokter tidak dapat menilai kejujuran pasien dalam memberikan informasi tentang kondisinya. Yang ketiga, permasalahan etika kedokteran dalam telemedicine. Dalam pelaksanaan telemedicine yang pelaksanaan dilakukan tanpa tatap muka dan banyak menggunakan teknologi, komunikasi nonverbal, perwujudan otonomi pasien dalam mengambil keputusan, dan pertukaran informasi sulit untuk dilakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nima Denethan yang Kalisa Murra dengan 3 digit NIM terakhir 112. Ada 3 aspek dalam kesimpulan. Yang pertama adalah medical legal, yang merupakan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum serta iptek kedokteran, yang telah diatur dalam Permenkes RI nomor 38 tahun 2022 pada KUHAP dan juga pada Kodeki. Yang kedua adalah telemedicine, yang merupakan salah satu pilihan terbaik bagi pasien yang tidak dapat pergi ke tenaga kesehatan untuk melakukan konsultasi, yang telah diatur pada Permenkes RI nomor 20 tahun 2019, nomor 46 tahun 2017, dan juga pada UU ITE.
Dan yang terakhir adalah medical legal pada telemedicine. Yang penting untuk memastikan bahwa layanan telemedicine mematuhi standar hukum dan etika, memberikan perawatan berkualitas tinggi, dapat diakses oleh semua pasien, hemat biaya, menggunakan AI secara etis, dan juga memungkinkan dokter untuk secara legal mempraktikkan telemedicine di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kekurangan pada presentasi ini. Terima kasih dan selamat pagi, dokter.